Yang jelas dia continue di min 2 sampai 2 ya. Kalau di kiri min 2, akar negatif tidak ada harganya kan ya fungsinya. Kalau lebih besar dari 2, X-nya, dia pun akar dari negatif tidak ada nilai fungsinya. Jadi yang pasti ada di dalam min 2, 2. Sekarang min 2 sama 2-nya boleh ikut atau tidak? Pertanyaannya. Ini jelas ya. Sekarang apakah continue di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2? Pertanyaannya ya. Yang masih harus dicek. Berarti kita harus, kalau fungsinya ada ya, fungsi min 2 itu sama dengan fungsi 2, itu sama dengan 0 ya. Sekarang kita lihat limit X menuju min 2 dari kanan ya, akar 4 dikurang X kuadrat. Kemudian limit X menuju 2 dari kiri, akar 4 min X kuadrat. Ini keduanya harus sama dengan 0 kalau mau ikut ya, kurung siku. Nah ini limit X menuju min 2 itu akan sama dengan berapa? 0 ya. Ya, ini juga 0. Maka ini sama dengan F min 2 sama dengan F2 ya. Jadi ini G, sorry, ini apa ininya aja saya ganti F ya, supaya ini saya ganti F. Jadi F continue di ini ikut ya, min 2 sama 2-nya. Nah, gitu. Baik, kalau gitu kita punya nilai teorema, nilai titik tengah ya, nilai antara atau intermediate value theorem. Ini sudah ya? Ada pertanyaan kah sampai sini dulu? Kalau tidak ada, saya hapus lagi. Kita lanjutkan dengan teorema nilai antara atau intermediate value theorem ya. Itu apa isinya? F terdefinisi di selang tutup AB Jadi F terdefinisi di suatu selang tutup AB, W adalah bilangan di antara FA dan FB. Nah, teoremanya bunyinya apa? Jika F continue, jika F continue di selang tutup AB,
Maka sedikitnya ada, sebentar ya. Sebentar, saya tinggal dulu sebentar. Sedikitnya ada bilangan C antara A dan B sehingga FC sama dengan W ya. Maka sedikitnya ada C di selang ini, di selang AB, C di, aduh ini suara apa lagi ya? Sedikitnya ada C di antara A di antara A dan B sehingga FC-nya sama dengan W. Nah, coba direnungkan dulu bunyi teoremanya ya. Saya tinggal sebentar, itu ada sesuatu. Bentar ya. Apakah bisa dimengerti teoremanya? Masuk akal atau tidak? Jelas sekali ya. Jadi saya punya selang tutup AB. Saya punya selang tutup AB. Terus, jadi ini selang tutup AB. AB. Kemudian F terdefinisi di selang tutup tersebut. Kemudian ada FA, ada FB kan? Kalau FA-nya katakanlah di sini, FB-nya katakanlah di sana. Ini FA, ini FB. FA ya, sorry. Ini FA, ini FB. FB, nilainya sekian. W, bilangan di antara FA dan FB. FA-nya segini, FB-nya segini. W-nya di tengah-tengah ini, antara FA dan FB. F-nya continue di A dan di selang tutup AB. Jadi ini nyambung ya, mau seperti apa fungsinya bisa aja begini berosilasi, tapi continue ya, tidak ada putusnya. Jadi dia tetap continue begini, gini, mau seperti apapun. Jadi sekali ada W di antara A dan B, ada suatu nilai di antara A dan B, maka pasti dia dilewati oleh fungsi itu kan, karena dia continue sampai ke B-nya. Jadi pasti ada suatu titik di sini yang namanya C, sehingga antara A dan B juga, sehingga FC-nya itu sama dengan si W tadi. Masuk akal ya, karena F-nya continue, dia pasti lewat di situ. Kalau ada suatu nilai di antara FA dan FB, sementara antara A dan B-nya dia continue, pasti si W itu dilalui oleh si fungsi itu kan. Sehingga artinya terdapat C, di mana FC-nya sama dengan W itu tadi. Nilai di antaranya. Itu yang dinamakan teorema nilai antara. Nah, memakainya seperti apa? Kita lihat contoh soalnya ya. Memakai teorema nilai antara seperti apa. Tapi sebelum saya hapus, apakah bisa mengerti makna dari teorema nilai antara itu apa? Jadi kalau ada suatu sifat atau suatu teorema, kita harus tangkap dulu maknanya, baru bisa pakai ya. Kalau maknanya kita tidak mengerti, maka memakainya nanti bisa salah. Nah nanti kalau Anda kerja
atau belajar kuliah di mata kuliah apa saja, itu kalau ada suatu sifat atau ada suatu aturan apapun juga, Anda harus tahu maknanya dulu ya, baru bisa memakainya. Karena kalau maknanya Anda tidak tahu, nanti makainya salah atau tidak bisa memakainya sama sekali ya. Itu lumrah ya, di mana-mana itu sama, tidak hanya di matematik. Nah, sekarang cara memakainya bagaimana kalau maknanya sudah ditangkap ya, sudah dimengerti. Nah, gunakan, jadi soalnya gunakan teorema nilai antara atau intermediate value theorem ya, untuk menunjukkan bahwa X dikurangi cos X sama dengan 0 memiliki solusi di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 2. Jadi gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan X min cos X sama dengan 0 memiliki solusi di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 2 ya. Nah, solusi dari X min cos X sama dengan 0 artinya adalah bilangan yang kalau disubstitusikan ke dalam X min cos X sama itu menghasilkan nilai 0 ya. Betul ya? Nah, kita lihat nih. F, kita tahu bahwa F itu kan X dikurang cos X, X-nya continue di 0 pi ya, jadi pi per 2, sorry. F continue di, jadi pertama F continue, tadi syaratnya kan dia harus continue dulu, F-nya. Nah, karena Fx continue di 0 pi per 2, cos X-nya juga continue di 0 pi per 2, maka X dikurang cos X juga continue di 0, pi per 2 ya. Itu nilainya kan yang harus kita tunjukkan kan ada solusi dari persamaan ini. Artinya ada nilai X yang menyebabkan X dikurang cos X sama dengan 0, gitu kan. Jadi W-nya itu adalah si 0 ini kan, 0. Jadi W-nya adalah 0 ini. Ini kita lihat dulu baterainya habis kayaknya. Jadi kita lihat W-nya tuh 0 ya. W-nya 0 dan 0 itu 0 ini terletak antara, wah ini baterainya habis. Kayaknya baterainya habis. Nol ini, nggak bisa ya. Bentar ya.
Ini baterainya habis. Nol itu antara F0 dan Fp per 2 ya? Benar tidak? F0-nya berapa ya? Kalau kita lihat F0-nya, ini kok nggak bisa keluar ya? Nah, F0-nya berapa? Kalau dilihat F0-nya ini nggak bisa nulis bentar ya. Kalau baterainya habis, gawat dong. F0-nya berapa ya? 0 dikurangi cos 0 ya. Cos 0 itu 1 ya. Jadi F0-nya berapa ya? 0 dikurang 1 dikurang cos 0. Saya masa harus pakai jari. Dikurang cos 0. Ini akan sama dengan min 1 ya. Sedangkan F dari pi per 2-nya berapa? F dari F dari, kalau dikenakan pada pi per 2, ini sama dengan berapa ya? Sama dengan pi per 2 dikurangi cos pi per 2 itu berapa? 90, Ibu. Iya, cos pi per 2 berapa? 0 ya? Iya. Maka ini sama dengan pi per 2. Nah, jelas 0 itu antara min 1 dan pi per 2 ya. Jadi 0 itu berada di selang antara min 1 dan pi per 2 ya. Jadi antara F0 dan Fpi per 2. Betul ya? Nah, maka dari nilai antara itu, F-nya continue di 0, pi per 2, kemudian W-nya yang sama dengan 0 tadi berada antara F0 dan Fpi per 2, maka terdapat C. Jadi berdasarkan teorema nilai antara, berdasarkan teorema nilai antara, maka pasti terdapat C di antara 0 dan pi per 2 di antara 0 dan pi per 2 itu sehingga apa? FC itu akan sama dengan W yang sama dengan 0 tadi ya. Nah, gini makanya. Apakah cukup jelas? Ini buat menghapus juga nggak bisa lagi. Jadi harus pakai tangan. Apakah cukup jelas? Udah ya?
Sekarang kita coba beberapa soal ya. Kita punya oh ini benar-benar mati pensilnya. Macet pensilnya. Jadi kita coba beberapa soal. Ini kalau pensilnya mati gini, kalau pakai tangan kegedean ya. Pakai apa ya? Bisa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau pennya macet, saya pakai apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya. Ada yang tahu nggak? Kita bisa pakai apa ya? Kalau pennya macet. Halo? Ya, kalau pennya macet, ada yang tahu nggak? Kita pakai apa ya? Ini pennya macet. Kalau pen macet pakai tangan saya Ibu, tapi kasih kecil akan punya apa Ibu? Punya ukuran Ibu. Tangannya kekecilan, tangannya kegedean. Jadi pakai apa? Kalau tangannya kebesaran, jadi pakai apa ya? Pakai apa ya? Coba saya cari pen dulu ya. Saya cari pen yang lain. Ini pennya macet, nggak tahu kenapa nih. Nggak tahu macet. Saya cari pen yang lain. Coba sebentar ya. Nah. Atau kalau pakai pena biasa, dia mau nggak ya? Nggak mau pakai pensil juga nggak mau ya. Bisanya cuma pakai tangan. Mau. Bisanya cuma pakai tangan. Wah, gawat ini. Coba pakai ini. Ada pennya nih. Ini sih. Jadi kita coba pakai tangan dulu ya. Kita punya RT sama dengan T pangkat 3 kurang 27
Kalau T tidak sama dengan 3 dan sama dengan 23 kalau T sama dengan 3. Nah, dicek apakah dia continue pada saat T sama dengan 3 ya. Apakah dia continue pada saat T sama dengan 3? Ya? Ini ada pennya enggak? Harusnya ada ya. Ya, sambil dipikirkan itu soalnya. Dia continue tidak di T sama dengan 3? Coba ini apakah ada hasil yang lain ya. Oh, enggak dia. Tetap enggak mau ya. Oh, itu enggak mau. Ya, apakah ada yang bisa menjawab? Kalau T sama dengan 3 gimana? Dia continue tidak? Kan si T pangkat 3 min 27-nya harus diuraikan dulu. Dia jadi apa kalau diuraikan? Ya. Jadi apa dia kalau diuraikan? RT-nya kan sama dengan ini. Bagaimana ya? T pangkat 3 dikurang 27 itu sama dengan apa itu? T kurang 3 gitu kan? Kali T kuadrat. T kuadrat tambah 3. T kuadrat tambah berapa? 6. T kuadrat tambah berapa? 9 loh. Tambah 3T Ibu tambah 9. itu di T tapi ini tidak usah diuraikan juga nggak apa-apa kan sebenarnya. Kalau nggak usah diuraikan, dia sudah bisa dijawab belum? Kalau T pangkat 3 kurang 27, bila T tidak sama dengan 3, sama dengan 23, kalau T sama dengan 3. Ini limitnya berapa ya? Kalau dilihat limit
limit dari T menuju 3 dari RT berapa? Kan limit T menuju 3 dari T pangkat 3 kurang 27. Maka ini sama dengan 0 Ibu. 0. Oke. Dan ini tidak sama dengan nilainya di titik 3 yang sama dengan 23 ya. Jadi karena limit T menuju 3 dari RT tidak sama dengan R3, maka R-nya tak continue ya. Kan syaratnya tadi limitnya ada, fungsinya ada, dan harus sama kan nilai limit dengan fungsinya. Tak continue di T sama dengan 3. Ya. Apakah cukup jelas? Jelas ya. Sekarang kita coba lagi yang lain. HX, ini hapus dulu. HX, HX sama dengan harga mutlak T kurang 3 dibagi T kurang 3. Nah, ini di titik T sama dengan 3, dia continue apa tidak? Pertanyaannya. Masih sama ya, di T sama dengan 3 bagaimana? Ya. Berarti kan kita harus cari dulu limit T menuju 3 dari kiri. Dari T kurang 3 dibagi T kurang 3. Ini sama dengan berapa? Kalau 3 menuju 3-nya dari kiri, artinya dia lebih kecil dari 3 kan ya? Lebih kecil dari 3, dikurangi 3, berarti negatif kan? Maaf Ibu, waktu sudah habis Ibu. Oh ya, oke. Jadi ini dulu ya, ini diselesaikan. Ini kalau T menuju 3-nya dari kiri, jadi gimana? Ini negatif, tapi dimutlakan tetap positif. Yang ininya negatif. Jadi ini minta hingga. Sementara kalau dari kanan, limit T menuju 3 dari kanan, itu akan positif tak hingga. Jadi limitnya tidak ada ya. Limit T menuju 3-nya tidak ada, artinya H tetap tak continue di T sama dengan 3 ya. Karena limit T menuju 3 dari H-nya tidak ada ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan kuliah pada hari ini. Kita kembali dulu ke ininya. Oke. Saya buka dulu videonya. Baik, kalau gitu kita cukupkan kuliah pada hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah hari Senin depan. Tapi mungkin kita lihat ya ujiannya tanggal berapa. Nanti kita lihat apakah di jam kuliah atau seperti apa ya. Kalau
ujiannya di hari Senin, berarti kita ketemu laginya hari Senin berikutnya ya. Atau Senin besok akan ada tutorial, nanti kita atur kembali. Baik, kalau gitu